salam sehat semuanya Ibu Bapak Saudara-saudari. Salam jumpa kembali di kanal YouTube ini. Semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat sukacita semuanya. Dalam perjalanan Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi, dua kali dia mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kira-kira Ibu Bapak Saudara mungkin bertanya mengapa dia harus mengulangi dua kali. Pertama-tama karena memang ini sesuatu fokus yang penting dalam kehidupan kita, menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua, supaya kita tidak mudah lupa, jangan sampai lupa bersukacita. Dan yang ketiga, karena memang ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan bahwa stabilitas rohani kita sangat ditentukan oleh sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Persisnya saya bacakan secara lengkap untuk kita semua demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta juga kepadamu, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, konteks pertama, kenapa Paulus berkata bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, adalah perpecahan. Eudia dan Sintike telah menjadi duri dalam pelayanan Paulus. Dua-duanya perempuan hebat ini adalah pemberita Injil yang handal. Tetapi entah mengapa mereka jatuh dalam perpecahan. Tetapi Ibu Bapak Saudara, menariknya Paulus tidak sedang menyebut apa masalah mereka. Paulus tidak menyebut siapa yang salah di antara mereka. Tetapi Paulus menyebut hendaklah sehati sepikir keduanya di dalam Tuhan. Benar kata Inang Billy Graham, ketika ditanya apakah Anda pernah berbeda pandangan dengan suami Anda. Billy Graham itu pengkhotbah yang sangat terkenal, dikagumi oleh banyak orang. Inang itu istrinya berkata, kalau dua orang selalu setuju, selalu sependapat, selalu sepaham, ya tidak ada gunanya yang satu itu terhadap yang kedua. Kita memang tidak menolak fakta bahwa dalam banyak hal kita bisa berbeda. Tetapi jangan lupa, kita boleh berbeda, harmoni kita harus sama. Ketika di hadapan matahari, es manapun harus mencair. Ketika dihadap-hadapkan dengan Tuhan, ketika diperjumpakan dengan Yesus Kristus, maka semua perbedaan harus kita kesampingkan dan semua kita sedang menuju bersama-sama dengan Dia. Di sini Paulus melihat persoalan ini serius. Kita bisa bayangkan bagaimana dua nama perempuan ini tercatat sepanjang masa, bahwa mereka orang yang pernah berselisih dalam hidup. Tetapi terlepas dari itu, inilah tanda bahwa Paulus tidak mau ada perselisihan sekecil apapun dalam hidup. Yuk kita hidup dalam sebuah harmoni. Jangan larut dalam perpecahan. Karena banyak orang Kristen meninggalkan gereja bukan karena ajaran, bukan karena ibadah membosankan, tapi karena apa? Perselisihan dengan sesama, perselisihan dengan teman sepelayanan.
Satu gereja pernah berdiri menjadi pecah, maksudnya karena persoalan hua-hua. Dalam bahasa Batak itu kuah sop yang dibagikan kalau orang lagi pesta. Ketika seseorang tidak membagikan kepada kelompok sebelah, ya akhirnya mereka pergi pada acara gereja, meninggalkan dan mendirikan satu gereja yang baru di sekitar gereja itu. Ibu bapak saudara, sekecil apapun perselisihan jangan dibiarkan, karena yang paling banyak merusak sukacita adalah perselisihan dalam hidup kita. Maka kemudian kalau kita lihat di ayat 3, dia minta sunsugos. Ini bukan nama lebih tepatnya, tetapi adanya sinergi yang harus dibangun lebih banyak dalam sebuah perjalanan kehidupan bersama. Jangan membiarkan perselisihan itu. Memang benar, masalah adalah harga dari sebuah kemajuan. Gesekan adalah resiko dari sebuah pergerakan. Tetapi jangan lupa, ketika di hadapan Yesus, semua kita harus bersama-sama. Semua kita harus saling menyatu. Dan disitulah Paulus menyebut, obat penangkal perpecahan terbaik adalah sukacita. Ketika sukacita dihadirkan, karena apa? Orang yang sangat bahagia, orang yang hatinya meluap dengan sukacita, cenderung tidak mudah tersinggung dan tidak mudah menyinggung, ibu bapak saudara. Orang yang hatinya meluap dengan sukacita, pikirannya cenderung memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih mulia, hal-hal yang lebih indah. Orang yang sedang galaulah, orang yang sedang gabutlah yang cenderung kemudian memikirkan hal-hal yang rendah, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Maka kita memerlukan yang namanya sukacita dalam hidup. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita ini bukan termometer, ibu bapak, pencatat keadaan. Sukacita itu adalah termostat, pengendali keadaan. Jadi kalau dalam sebuah kendaraan otomotif itu ada termostat, dia mengendalikan suhu pendinginan dalam mesin. Sukacita harusnya mengendalikan, bukan terikat pada keadaan atau hanya mencatat sejumlah keadaan. Karena usaha lagi bagus, datanglah sukacita. Karena kita lagi sehat, kita lagi liburan, ada banyak hiburan, maka kita mengeluarkan banyak sukacita. Jawabannya tidak. Sukacita itu adalah hasil dari ketika kita bergumul dengan Tuhan, ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memikirkan apa-apa yang telah dikerjakan, diberikan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah dasar dari sukacita. Maka yang dikatakan Paulus di sini, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah itu bukan berarti sukacita semusim. Karena semua kesuksesan, kesehatan, keberhasilan, pertemanan, hiburan, liburan itu bisa menghasilkan sukacita. Tapi sukacita yang mana? Sukacita satu musim, ibu bapak. Lewat itu berubah semua, lalu datang yang bukan sukacita, datang duka cita. Tetapi sukacita ketika kita dalam Tuhan, seperti Paulus katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, keadaan apapun, kita bisa melihat itu cara Tuhan mendewasakan kita, cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan menaikkan level, tingkatan dari kehidupan kita. Sehingga kita tidak harus banyak mengeluh, kita tidak harus banyak menguras energi kita untuk hal-hal yang memicu konflik, ketegangan, perpecahan dalam pikiran, dalam persamaan dan persekutuan kita dengan sekeliling kita. Itulah konteks pertama mengapa Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena orang yang bersukacita, dia memikirkan hal-hal yang lebih mulia, hal-hal yang lebih indah, hal-hal yang lebih tinggi.
Dan orang yang bersukacita tidak mudah menyinggung dan tidak mudah tersinggung. Jadi kalau hari-hari ini Anda mudah marah gitu, mudah kecewa, jangan-jangan Ibu Bapak Saudara, sukacita Anda mungkin sukacita musiman. Atau sukacita kita itu belum sepenuhnya kita peroleh dari Tuhan. Jadi, jikalau hari ini Anda merasa dan menyadari bahwa belum ada sukacita dalam hidup Anda, saya mau katakan, mulailah bersukacita. Jikalau selama ini Anda sudah bersukacita karena menerima dan memiliki banyak hal, kuduskanlah sukacitamu itu dengan memikirkannya, merayakannya sebagai sesuatu yang kita dapat dan kita peroleh dari Tuhan. Mana yang boleh disebut sukacita? Apakah ketika kita ngatain orang, jatuhin orang, lalu kita berhasil disebut sukacita? Namanya sukacita adalah sesuatu yang kita bisa bagikan kepada Tuhan. Kalau sukacitamu itu tidak bisa kau bagikan dengan Tuhan, itu menandakan bahwa itu bukan sukacita yang sejati. Itu sukacita yang semu, itu sukacita yang mungkin marlauk, berbaur dengan dosa, Ibu Bapak Saudara. Maka jikalau kita belum bersukacita sepenuhnya, marilah bersukacita dalam Tuhan. Jikalau Anda berkata dalam hidup saya, apalah yang mau saya sukacitakan? Hidup saya susah, saya miskin, saya menderita, saya mengalami banyak masalah. Ibu Bapak Saudara, giliranmu sekarang. Kamu pun boleh bersukacita dengan nama sukacita dalam Tuhan. Bahwa walau hidupmu demikian, tapi Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu sayang, Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu memperhatikan pergumulan-pergumulan kita. Maka sukacita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi hasil hubungan kita yang mendalam dengan Tuhan. Fanny Crosby, dia di minggu ke-6 pertama dalam hidupnya, dia kehilangan penglihatannya. Tapi dia bisa berumur 90-an tahun, dan di ulang tahun ke-92-nya dia berkata apa? Jikalau ada orang yang bersukacita, yang bahagia seperti saya mau dia dibawa kepada saya dan saya mau menyalam tangannya. Kenapa? Karena ternyata sukacita tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan kita, tapi keputusan dan pilihan yang kita ambil dari dalam kehidupan kita. Yang terakhir, konteks kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, karena ternyata mereka dilanda kekhawatiran. Kalau pertama konteksnya perpecahan, yang kedua mereka dalam kekhawatiran. Maka dikatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di pasal 1 kita menemukan sumber atau alasan mereka khawatir adalah musuh-musuh kekristenan di awal itu. Penganiayaan, penderitaan, bahkan kita tahu Paulus ketika dia mengatakan surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Kebebasannya dirampas, tapi sukacitanya tidak hilang. Lalu apa yang terjadi di pasal 4? Kekhawatiran mereka itu memuncak ketika mereka tidak hanya melihat masalah ada di dalam musuh, tapi masalah ada di dalam Euodia dan Sintihe. Ada di dalam diri mereka sendiri, ada di hadapan mereka. Tapi Paulus tetap berkata, selogika apapun rasa khawatir kita, dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam hal apapun juga. Dua-duanya keadaan ini memberi kita sebuah perintah, bersukacitalah, dan yang kedua, jangan khawatir. Tidak fokus pada apa masalahnya, apa penyebabnya, apa keadaannya, tapi ini adalah perintah, bersukacitalah. Jangan khawatir. Ibu Bapak Saudara, kekhawatiran pencuri sukacita terhebat. Dan uniknya kekhawatiran itu, kalau tadi perpecahan itu pencuri yang datang dari luar, kekhawatiran itu pencurinya ada di dalam diri kita, Ibu Bapak Saudara. Kita sulit melawan diri kita sendiri. Karena apa? Kekhawatiran kita biarkan menguasainya. Dan cara menangkap penjahat yang satu ini adalah hanya dengan satu cara. Berhentilah khawatir, dia pasti stop. Lalu apa caranya? Bagaimana kita bisa mengalami hidup penuh dengan sukacita ketika kekhawatiran melanda hidup? Pertama, syarat dasar Anda, saya, kita harus punya hubungan yang baik dalam hal doa. Kita
harus punya kehidupan doa. Nggak ada cerita lain, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Karena dalam doalah kita menemukan kedamaian, ketenangan hati, jiwa, batin kita. Dan yang kedua, Anda harus punya pujian. Karena ketika kita memuji, maka disebut ucapan syukur, kita memuji Tuhan, disitulah kita mulai sedikit gantian. Dari tadinya mikirin diri kita sendiri, membela perasaan kita, membela pikiran kita, kita menjadi memikirkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus punya pengharapan. Karena ayat 7 menjanjikan satu hal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jiwamu, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita berpengharapan, kita akan memikirkan damai sejahtera. Ketika kita berpengharapan, kita akan memikirkan Ibu Bapa pemelihara kita, penjaga kita. Bahasa lainnya adalah tentara. Maka ketika kita benar-benar berpengharapan kepada Allah, kita tidak perlu larut dalam kekhawatiran-kekhawatiran kita lagi. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.